Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen dan novel guys. Nah, apa sih unsur-unsur intrinsik cerpen dan novel itu? Unsur intrinsik cerpen dan novel adalah unsur-unsur pembentuk cerpen dan novel dari dalam. Maksudnya dari dalam ceritanya guys. Ketika kalian membaca cerita cerpen maupun novel, kalian akan mengetahui kan nama tokoh di cerpen dan novel tersebut. Kemudian sifat tokoh, apa yang dibicarakan di cerpen tersebut. Itu semua termasuk unsur-unsur intrinsik cerpen dan novel. Lengkapnya, Kak Didi akan tuliskan melalui sebuah singkatan agar mudah diingatnya guys. Singkatan dari apa ini? Pertama ada penokohan. Ada penokohan berarti ada tokohnya. Yang kedua, alur atau nama lainnya itu plot. Kemudian tema, amanat, setting, nama lainnya itu latar, kemudian sudut pandang, dan terakhir gaya bahasa. Kadang dijelaskan satu persatu, mulai dari penokohan dan tokoh. Penokohan adalah watak atau sifat tokoh guys. Contohnya rajin, cerdas, kemudian disiplin, baik hati, dan seterusnya. Nah, pengungkapan penokohan ini bisa menggunakan dua teknik guys, analitik dan dramatik. Analitik, pengungkapan watak tokoh secara langsung, artinya langsung dituliskan di cerpen dan novel tersebut guys, watak tokohnya. Yang kedua, dramatik. Dramatik adalah penggambaran watak tokoh secara tidak langsung, bisa melalui perbuatan dan yang lainnya. Oke, untuk penjelasan mengenai pendeskripsian penokohan atau watak tokoh sudah Kak Dedi buatkan videonya guys. Bisa kalian cek di video ini ya. Berikutnya tokoh dibagi menjadi 3 guys. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis biasanya memiliki sifat atau watak yang baik dan biasanya juga protagonis ini di cerpen atau novel sebagai tokoh utama. Antagonis, ingat anta, ingat anti guys. Tokoh yang menentang tokoh utama. Namanya antagonis, biasanya memiliki sifat yang buruk, jahat guys. Tritagonis adalah tokoh penengah, terkadang bisa berpihak ke tokoh protagonis, terkadang juga ke antagonis. Berikutnya alur, nama lainnya plot. Istilah lainnya itu jalan cerita guys. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada alur mundur, maju, dan campuran. Alur mundur, nama lainnya itu kilas balik atau flashback. Jadi dimulai dengan menampilkan seorang tokoh, kemudian diceritakan masa lalu tokoh tersebut. Contohnya, seorang pensiun menceritakan pengalamannya saat dia masih bekerja. Berikutnya alur maju, menceritakan tokoh dari awal sampai akhir. Misal, menceritakan seorang anak, kemudian saat ia menjadi remaja, dewasa, dan orang tua. Nama lain alur maju adalah progresif. Terakhir, campuran. Campuran adalah gabungan dari alur maju dan mundur. Berikutnya ada tema. Tema adalah inti cerita, pokok cerita. Misalkan novel ini tentang persahabatan.
atau cerpen ini tentang kesetiaan dan seterusnya. Amanat, amanat ada pesan moral. Jadi hal baik yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya melalui cerita yang dia sajikan. Amanat bisa disajikan secara tersurat maupun tersirat. Tersurat artinya langsung dituliskan dan kita bisa langsung membacanya di cerpen maupun di novel. Sedangkan tersirat, penggambaran atau amanatnya tidak ditulis secara langsung. Kita harus menyimpulkan. Berikutnya setting atau latar atau istilah lainnya itu pengaturan, guys. Oke, ini ada 3 jenis setting atau latar. Disingkat dengan singkatan WTS. Singkatan apa aja? Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu, contohnya pagi hari, saat rembulan sudah menyinari kegelapan malam. Latar tempat, contoh di kelas, di rumah, dan seterusnya. Suasana, contoh mencekam, mengharukan. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan atau memosisikan dirinya dalam cerita yang dia buat. Ada penulis yang menempatkan dirinya sebagai tokoh dalam cerita yang dia buat. Penulis menyebut dirinya sendiri dengan sebutan aku, saya, atau beta. Nah, itu namanya sudut pandang orang pertama atau orang ke-1. Ada juga penulis yang menempatkan dirinya hanya sebagai pencerita saja, guys. Artinya dia menceritakan tokoh-tokoh lain yang ada di cerita. Tokoh yang ada di cerita, dia panggil dengan sebutan dia, ia, mereka, atau bahkan menyebut namanya. Sudut pandang orang pertama dicirikan dengan penyebutan tokoh aku atau saya, kita atau kami. Orang pertama ini dibagi lagi menjadi 2, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan pelaku sampingan. Sebagai pelaku utama, jika tokoh akunya atau tokoh sayanya ini mendominasi cerita, guys, atau paling banyak diceritakan. Sementara pelaku sampingan jika tokoh aku atau sayanya ini tidak mendominasi cerita, yang banyak diceritakan malah tokoh lainnya. Berikutnya orang ketiga, ini dicirikan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga. Dia, ia, mereka, dan seterusnya. Dibagi menjadi 2, ada sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu, atau ada juga yang menyebutnya maha tahu, dan terbatas atau pengamat. Nah, terbatas atau pengamat, di sini penulis hanya menggambarkan fisik tokohnya saja, guys, seperti penampilannya dan seterusnya. Sementara serba tahu, penulis selain menggambarkan fisik tokoh juga bisa menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang dipikirkan tokoh juga yang dirasakan tokoh. Mengenai pembahasan sudut pandang secara rincinya juga contoh-contohnya sudah Kak Dedi buatkan di video ini, guys. Jangan lupa cek ya. Terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa bisa juga disebut sebagai majas karena di karya sastra, baik itu prosa maupun puisi menggunakan bahasa yang indah, guys. Nah, majas yang sering muncul di prosa, contohnya cerpen dan novel adalah personifikasi, hiperbola, kemudian metafora, dan perumpamaan. Oke, untuk lebih jelas mengenai pembahasan majas atau gaya bahasa, Kak Dedi udah buatkan videonya, guys. Cek juga ya di video tentang majas ini. Oke, itu penjelasan singkat mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen dan novel. Gimana guys penjelasannya? Bisa dipahami kan? Jangan lupa ya, cek video-video lainnya yang berkenaan dengan unsur-unsur intrinsik cerpen yang udah Kak Dedi tunjukkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.